Bapak Manajer Operasional Yayasan Al-Wafa, Bapak Sarif. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Al-Wafa, Bapak Amirullah. Yang saya hormati Bapak Saiful Nasri selaku Kepala Sekolah SD Al-Wafa. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru kelas 6. Dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang berhadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, adapun agenda pertemuan kita pagi ini, yang pertama yaitu pembukaan, yaitu dari saya sendiri. Yang kedua, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Khair. Yang ketiga, sambutan dari organ yayasan. Yang keempat, sambutan dari Bapak Ibu perwakilan komite. Yang kelima, sambutan dari kepala sekolah. Yang keenam, paparan program kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Deis. Yang selanjutnya adalah tanya jawab dan penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke agenda kita. Yang pertama adalah pembacaan doa yang dibawakan oleh Bapak Ustaz kita, Pak Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Allah SWT dan kita pada ini akan berkah dari dunia. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Khair. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT.
Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun acara berikutnya sambutan dari perwakilan organ yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Syarif. Pada Pak Syarif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mari kita panjatkan beriring salam serta selawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati ketua komite Istiqamah serta pengurusnya, kemudian Bapak Kepala Sekolah Istiqamah serta Bapak Ibu Guru, dan tentu saja Bapak Ibu murid yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Yang pertama, terima kasih kepada acara dan waktu, dan saya atas nama yang mewakili organ yayasan seharusnya Bapak Pengurus hadir menyampaikan amanat kepada saya, menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena memang untuk kesibukan kerjanya, kemudian memberikan beberapa amanat atau sambutan dari pengurus khususnya di bidang pendidikan. Namun saya lihat acara ini sedikit yang hadir. Pada kelas 6 juga 105 Bapak Ibu. 105 yang hadir satu kelas itu belum 15. Saya sayangkan ya, yang mungkin kesibukan kita bersama hari tadi. Biasanya di sekolah-sekolah itu kalau program-program ini orang tua ini lebih ikut ambil harusnya ya, karena ini untuk kelas 6 yang kita sama-sama ketahui perubahan sistem atau kurikulum ya, ini setelah pergantian kepemimpinan di atas Kementerian Pendidikan berubah-ubah ya. Bahkan kemarin juga ada yang mungkin sama ya, ada istilahnya yang mendalam, terus kemudian sistem kelulusannya yang mungkin kalau tahun ini untuk SD belum dilakukan dengan sistem TKA itu, tapi tahun depan ya kalau nggak salah. Tetapi tetap adanya ke sana walaupun kurikulum merdeka masih tetap, tetapi dengan cara dan sistem yang berbeda untuk tahun ini. Makanya perkembangan sistem pendidikan orang tua itu memang juga harus ikut pahami, ikut tahu ya. Apalagi sekarang sistem digital ini sekolah mudah-mudahan kapan bisa. Jadi kalau absen anak itu linknya ke nomor HP orang tua, absen bahasa digital. Nah ini jadi orang tua memang kalau SD mungkin tidak, tapi bisa juga mempengaruhi ya. Jadi laporan perkembangan anak sangat sulit sekarang ini. Jadi betapa pentingnya juga orang tua ikut memahami perkembangan sistem pendidikan saat sekarang ini. Kemudian diharapkan program-program ini berjalan dengan lancar dari yayasan yang tentu saja sudah memberikan atau berkoordinasi dengan pengurus dalam program-program ini. Yang kedua, terakhir amanatnya yang disampaikan, apa yang sudah di surat edaran oleh Dinas Pendidikan kemudian artinya dibahas atau disimak oleh pengurus organ, sehingga organisasi juga melahirkan surat edaran yang berdasar daripada edaran Dinas Pendidikan. Nah, salah satunya yaitu tentang acara pelepasan atau yang disebut perpisahan. Sekarang harus tidak boleh lagi acaranya di luar, jadi dilaksanakan di sekolah. Ini sudah ya seperti agak mati gitu ya Bu ya. Jadi jangan lagi
beliau bilang ini tadi ini peneringan supaya bisa tidak ya. Jadi silakan disesuaikan dengan edaran tersebut, walaupun diadakan di lingkungan sekolah itu bisa lebih bermakna dan berhikmat daripada tidak lepas daripada acara perpisahan tersebut. Itu tidak pesan dari disampaikan oleh pengurus bersama Bapak. Dan sekali lagi mohon maaf atas kehadirannya dan terima kasih kepada ketua yang penuh perhatiannya untuk anak-anaknya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Said atas sambutannya. Selanjutnya akan kita sambutan dari Bapak Ketua Komite SD Al-Kafa pada Bapak Amirullah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari yayasan, sahabat saya Chan Sabit yang hari ini selalu standby mewakili yayasan hingga pengurus yayasan hadir. Yang kami hormati Pak Saiful Nasri selaku kepala sekolah SD Al-Kafa, rekan-rekan guru, kemudian rekan saya Ibu Ida, wakil ketua komite, kemudian teman-teman orang tua wali murid yang hari ini menyempatkan hadir bersama kita, ya, walaupun dalam kondisi kesibukan karena sebagian kalau di belakang karena hari Sabtu masih bekerja, gitu ya. Kadang-kadang juga ada pekerjaannya itu bukan di hari Sabtu Minggu libur, tapi bahkan di hari-hari seperti saya, hari Sabtu Minggu nggak masuk, tinggal kantor waktu saja. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk bersama menghadiri undangan yang disampaikan oleh teman-teman sekolah. Selawat dan salam kita persilahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW di kaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sedikit saja mungkin yang kami perlu sampaikan kepada teman-teman semua orang tua dan murid. Intinya adalah kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya, karena program ini kami anggap penting untuk kita sosialisasikan kepada rekan-rekan orang tua dan murid. Ini sebetulnya perpanjangan tangan. Kenapa? Karena teman-teman guru ini juga membutuhkan bantuan dalam artian kalau di sekolah itu tanggung jawab orang gurunya, tetapi kalau misalnya di rumah itu ya kita estafet lagi lah, paling tidak membantu monitoring program-program yang akan disampaikan oleh sekolah, karena ini terkait dengan satu tahun terakhir ya Pak ya, kelas 6 ada beberapa program memang yang sering dijalankan oleh pihak sekolah. Nah, harapan kita program ini supaya bisa berjalan dengan baik, tentunya kita mohon bantuan kepada para orang tua dan murid untuk membantu memonitoring, ya. Walaupun saya paham bahwa kita juga dengan kesibukan kita pekerjaan apa segala macam kadang-kadang tapi ya kita berharap meluangkan waktu juga untuk ya paling tidak hanya kondisi belajar mengajar anak kita, hari ini belajar apa, besok apa programnya, sesibuk apapun kita. Kenapa? Karena waktu 1 tahun itu agak singkat sebetulnya kalau di kelas 6 itu, ya. Dan saya lihat program ini ada sosialisasi program itu banyak, kemudian nanti ada juga lagi field trip, ada tes kemampuan akademiknya juga, ada train-off-nya dan sebagainya. Nah, harapan kita di akhir nanti, ya, pada saat nanti ujian apa, ya, itu mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita bersama tentunya. Oleh karena itu, di awal ini program ini kita sampaikan kepada orang tua murid supaya bisa memonitoring, jadi tidak ada kata terlambat lagi sebetulnya. Itu intinya sebetulnya Pak. Jadi kalau harapan kita anak kita ingin masuk di sekolah yang terbaik, tentunya dibekali dengan nilai-nilai yang baik tentunya juga. Ya, kami juga dari pengurus komite akan membantu teman-teman di guru, dewan guru
kemarin rata-rata kita 95 ya. Iya, rata-ratanya 95 di lulusan tahun kemarin. Ya mudah-mudahan harapan kita tahun ini bisa meningkat lagi gitu ya. Kalau tidak 97 lah kita gitu ya. Amin ya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan yang terakhir, kami tetap membuka kesempatan pada teman-teman orang tua wali murid ya, karena kita sama-sama orang tua wali murid. Kebetulan kita namanya sebagai komite, tentunya salah satu fungsinya adalah menjembatani harapan-harapan Bapak Ibu orang tua wali murid. Ya silakan disampaikan. Ya insyaallah nanti akan kita sampaikan apa yang perlu. Memang kita berikan masukan ke sekolah, ke yayasan dan sebagainya yang sifatnya tentunya memberikan edukasi yang positif buat perkembangan anak-anak kita dalam proses belajar mengajar. Kami selalu terbuka untuk hal itu dan mudah-mudahan juga apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita bersama. Ya, terakhir ini karena saya lihat ini 4 kelas kalau kelas 6 yang ada, mudah-mudahan masing-masing kelas ada perwakilannya. Jadi ada perwakilannya yang mungkin bisa menyampaikan hasil informasi ini, dan kita berharap juga nanti Dewan Guru juga hasil-hasil pertemuan ini mungkin ada resume atau dokumennya nanti bisa disampaikan kembali kepada rekan-rekan, sehingga juga ya mungkin hari ini tidak berkesempatan hadir bukan karena nggak mau hadir, mungkin karena kesibukan atau apa, itu bisa juga tersampaikan apa yang kita bahas hari ini. Mungkin itu aja ya, mengingat waktu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Ketua Komite. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Simulasi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekali puji syukur bila akhirnya kita berdekat kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kesempatan untuk berhadir dalam agenda kita bersama mengenai sosialisasi program kelas 6 dari awal sampai agenda nanti selesai. Kemudian yang kedua, salam kita lupa kita sanjungkan perempuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada saat ini kita berada di zaman yang berjalan, zaman Islamiyah, sehingga semuanya mudah-mudahan menjadi berkah buat kita. Kemudian pertama sekali juga yang kami hormati di sini, ini dari keluarga yayasan, ada Bapak Sarif ya, mewakili Pak Habib dan Pak Ketua berhalangan. Kemudian yang kedua di sini juga ada Bapak Pengawas kita sebagai wali murid kami ini, Bapak Afwan ya, saudara ya Pak. Nah kemudian yang ketiga ada Pak Habib sebagai ketua komite, kemudian Bu Ina dari wali murid kami, dan juga ada wakil komite, dan Bapak Ibu dan Ibu-ibu pengurus komite juga ya. Kemudian kami hormati juga Bapak Ibu Wakil, kemudian Bapak Ibu Guru kelas 6 dan Bapak Ibu Guru tim support untuk kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan secara sistematis, tapi sebagai pembuka saja, nanti di jelas detailnya itu ada di masing-masing tupoksinya ya. Yang pertama sekali dulu yang berhubungan dengan akademik. Jadi kalau kita bilang Bapak sekalian di program pasang ini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu berhubungan dengan akademik. Nah di bidang akademik itu apa saja Bapak sekalian? Ada namanya ujian sekolah, ada namanya ujian ada SAS, ada SAS. Jadi semua program berhubungan akademik. Yang terakhir pada akademik ada berhubungan dengan TKA, tes kemampuan akademik. Kemudian ada berhubungan dengan rekor, ya. Ini kita buat kata konsep dulu ya, biar nanti kita mudahkan ya. Jadi ada akademik, ada program akademik. Yang kedua, sekalian, ada program yang berhubungan dengan tahfiz, ya. Jadi nanti di kelas 6 ini ada
tahfiz 30+. Jadi tadi ada akademi, kemudian ada tahfiz. Yang ketiga, Bapak sekalian, program pendukung. Program pendukung itu apa saja? Yang pertama ada internal dan external field trip. Internal field trip Pasnam itu anak-anak kita yang ada di kelasnya berbaur dengan tim dari kelas 1 sampai kelas 5 mengadakan internal yang ada di Kota Batam yang berhubungan dengan SKPD masing-masing. Contoh, misalnya kita menghadiri pol air, misalnya kita menghadiri museum Raja Ali Haji misalnya. Nah ini dari Pasnam berbaur dengan tim yang lain dari adik-adiknya ya. Nah ini wajib kita ikuti karena normal sekolah. Kemudian ada external field trip. External field trip untuk external field trip harus dijelaskan ya. Biasanya external field trip itu kita mengadakan kunjungan ke luar Batam ya. Tapi nanti sebentar saya jelaskan. Yang terakhir ada yang bagian penunjang ini adalah perpisahan atau pelepasan. Jadi ada 3 misalnya, ada akademik, kemudian ada tahfiz, ada program penunjang. Jadi 3 aja yang usaha hari ini kita membahas 3 ini aja. Nah kita mulai pertama dulu yang berhubungan dengan akademik nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Indonesia program sekolah dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti yang berhubungan dengan kegiatan tahfiz nanti ada Pak Ismail. Yang ketiga nanti yang berhubungan dengan program penunjang salah satunya akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Nah Bapak Ibu penekanan pada hari ini dari saya saja ya yang berhubungan dengan program penunjang. Yang berhubungan dengan penunjang itu terbagi 2 tadi ya. Ada yang berhubungan di dalam dan di luar dan perpisahan. Nah untuk yang berhubungan dengan kunjungan ke luar negeri yang biasanya kita ke luar negeri yang tidak dipaksakan soalnya siapa yang mau ikut serta. Nah untuk saat ini dari keputusan pengurus yayasan itu di SDA Alfa atau di sekolah Alfa itu berbagai tempat misalnya ya. Jadi kalau tahun kemarin itu kita kunjungannya ke luar negeri, maka tahun ini berada di dalam negeri. Jadi contoh nih kemarin kami kunjungnya ke sekolah di Malaysia gitu ya, itu di Bryan Bunch International Islamic School di Selangor. Nah tahun ini kita berada di Indonesia. Dan di Indonesia di mana saja yang nanti dari diskusi kita. Nanti pemaparannya dari timnya Bu Ayu ya mengenai kunjungan itu. Jadi satu kata tujuh dulu bahwa sekali di luar, sekali tidak di dalam. Nah kalau misalnya ini di dalam nih, gimana yang kita putuskan kedepannya kita bisa keluar, ya seperti itu. Jadi satu sekali ya. Yang kedua yang berhubungan dengan yang disampaikan oleh Pak Sarif tadi mengenai program penunjangnya pelepasan ya. Program penunjang pelepasan seperti yang disampaikan oleh SC Dinas Pendidikan Batam, maka tahun ini sudah mulai sudah dilarang misalnya mengadakan di luar. Jadi kita sepakat itu mengadakan di dalam. Nah nanti mengenai di dalam kalau tahun kemarin itu mengadakannya di masjid. Jadi 2 konsep saja kalau untuk perpisahan di sekolah atau di masjid. Nah ini caranya misalnya. Jadi dia nanti itu diterangkan nih. Jadi satu tadi kalau kita berhubungan dengan eksternal kita hanya berada di Indonesia. Mau pergi ke Jakarta boleh, ke mana Amir? Boleh, Tanjung Pinang boleh, Bikoran boleh, nanti dijelaskan. Jadi yang berhubungan dengan keluar eksternal itu. Nah kemudian yang berhubungan dengan perpisahan, berhubungan dengan perpisahan nanti di sekolah atau di masjid yang berhubungan dengan eksternal trip kita di dalam, gitu ya misalnya. Nah nanti untuk TKA karena yang disampaikan oleh Pak Abu Nais ya, bahwa TKA itu dari semua akademik itu wajib diikuti oleh SD dan pembelajaran nanti ya, matematika dan bahasa Indonesia. Jadi teknikalnya seperti apa, siapa yang ikut, bagaimana, izin orang tua seperti apa, kemudian proses saya akan kasih nanti dijelaskan sama Bu Nia saja, biar nanti dia masing-masingnya lebih jelas dan yang terus ada di sana. Mungkin ini dulu saja yang perlu kami sampaikan. Jadi terakhir Bapak Ibu, saya minta absen dulu nih, melihat informasi ini sampai nanti ke kelas masing-masing. Mohon maaf dari
9, 10, 6C, 24, nanti berarti 6B tadi Pak. 6B. Tapi minimalnya keluarganya semuanya ada sebenarnya. Jadi nanti mohon kita saling melengkapi karena nggak bisa ditunggu sekalian. Jadi informasi-informasi ini nanti notulennya baik dari sekolah maupun dari Bapak Ibu kawan-kawannya silakan disampaikan supaya nanti dari rekan-rekan lain yang ketinggalan informasi waspada. Nah, harapan kami Bapak Ibu menutup dari saya dulu sebelum masuk ke penjelasan yang lain bahwa dalam membangun pendidikan di sekolah itu ada 3 pilar. Ada gotong yang jadi ada 3 sisi waspada. Yang pertama pasti manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu ada sekolah, ada guru, ada yayasan, ada kepala sekolah. Itu semuanya berbasis dengan stakeholder di sekolah. Yang kedua ada siswa. Ada siswa, anak kita itu belajar. Biasa yang belajar di sini. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu hari ini tercatat bersama kami bahwa Bapak Ibu kurang mendukung nih kegiatan sekolah. Ya kalau mendukung kegiatan sekolah pasti itu di atas 80% kehadirannya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu dari sekolah tidak akan memanggil kepada rekan-rekan wali murid jika tidak penting. Jadi nanti mohon pada Bapak yang melaksanakan nih, ya. Jangan nanti Bapak Ibu ada banyak pertanyaan disampaikan di sekolah. Ini gimana? Ini kalau kita naik ini gimana gitu. Jadi mohon setiap yang harus sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid terutama yang melaksanakan ini. Ini harus sudah ada di sekolah. Saya mengenai informasi yang ada di sekolah. Nanti Bapak Ibu berkata ijazah. Ijazah itu seperti ini. Nah, Bapak Ibu tidak datang pada saat ya, jadi intinya kalau saya Bapak Ibu harus mendukung sekolah, artinya mendukung anak kita untuk dia belajar di sekolah dan semua kegiatan anak kita ada di sekolah. Jadi kami sangat bermohon karena ini baru pertama di tahun 2020 yang paling sedikit datangnya, tidak pernah seperti ini. Biasa kedatangan itu 70% ke atas ya. Setiap tahun malah membludak banyak sekali yang datang. Artinya caring kita kepada anak kita jatuh. Saya mesti dong, jadi betul-betul turun sekali. Ya, jadi tapi apa-apa dari sekarang kita coba berubah. Jadi kalau ada kawan-kawan, rekan-rekan yang belum bisa berhadir, mudah-mudahan bisa menggunakan diundang bisa hadir. Ya, jangan melimpahkan semuanya kepada rekannya, kepada sekolah, dan kepada usaha. Ya, setiap ada undangan apa masalahnya, apa yang mau disampaikan, silakan boleh. Kalau misalnya tidak bisa lama, boleh sebentar. Jadi informasi yang disampaikan sekolah sampai kepada Bapak Ibu. Nah kalau saat seperti ini, ya boleh kami bahas sampai kepada Bapak Ibu. Betul kan? Kita bahas aja kita di air Indonesia. Kalau seperti nanti kita catat secara ini Pak ya, nanti kelas TP 2526. Kalau nanti setelah kita undang sekolah di bawah 30% kehadirannya, hanya kita bahas saja. Ya, supaya nanti lebih memudahkan kita bersama. Ini bukan masalah mana bersama tidak. Menghimbau kepada Bapak Ibu setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan informasi, mohon untuk kita sama-sama mendukung ya supaya apa nanti usaha di rumah kita sebagai pilar sebagai orang tua kita bisa memberikan informasi kepada anak. Coba kalau Bapak Ibu mohon maaf ya informasi yang kita sampaikan hari ini di TKA misalnya, mohon maaf ada kita mungkin anak-anak kita nanti misalnya yang masuk ke swasta ya silakan masuk nanti juga ada nggak maksudnya. Benar ya, kami juga mendukung saya bisa apa dong, tapi kan ada juga ada kan. Nah kalau nanti TKA yang disampaikan Bapak Ibu nggak paham bagaimana coba? Dan masih kan ini. Dan terus itu data waktu kami sampaikan kemarin, nah data apa itu informasinya? Betul kan? Nah jadi informasi seperti ini yang minimal hadir terusnya. Kami mengimbau supaya nanti kedepannya nanti kita pelajari terus ya bagus sekali nanti ada kali rapat kita lihat. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya kita udah masih jelaskan sedikit. Mohon maaf nanti kita baru pakai Zoom saja. Jadi kita pakai Zoom dan masing-masing dari rumah kita sampaikan, ya. Jadi intinya sekalian supaya ini lebih memudahkan pada awal dari awal. Jadi dari awal kita desak supaya semua yang berhubungan dengan program kegiatan anak kita menjadi lebih dekat. Tujuannya di sana, ya. Kami Bapak Ibu dan Bapak Ibu lainnya senang. Karena semua informasi itu masuk ke dalam kita ya. Pasti Bapak Ibu nanti informasi akan disampaikan oleh kita pada kawan yang berbeda. Pasti ada yang terjadi deviate dari informasinya. Tapi kalau kita
khususnya, dan khususnya lagi di kelas 6 yang sebentar lagi akan menyelesaikan di tahun ajaran 2025-2026. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sekalian. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ini ada perasaan ya, mudah-mudahan ini menjadi satu iktibar dari kita sekarang ke depannya untuk saling mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan Anda di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pemaparannya para Bapak Saiful. Selanjutnya paparan mengenai program kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Marnaya Saumi. Para Ibu, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Manajer Operasional Yayasan Al-Kafah Pak Sahid sebagai perwakilan Yayasan Al-Kafah. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Bapak Mentua, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Setia Al-Kafah Bapak Saiful Nasri, dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini, dan yang saya muliakan Bapak Ibu wali murid kelas 6 ya, tahun ajaran 2025-2026. Pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu ke acara pertemuan kita yang pertama untuk kelas 6. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Dan salawat baik salam kita aturkan junjungan Nabi besar kita dengan melafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat dari beliau-beliau yang akan kita harapkan. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu kita hanya diberi sampai jam 9. Ya, mohon maaf, mungkin terbatasan waktu kita hanya berbicara secepatnya. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin di luar itu. Kemarin kami berpikir sampai jam 10 bisa diberi waktu. Ternyata kita harus berbagi waktu dengan kegiatan instansi lain ya, seperti ATG dan SMP. Jadi sampai jam 9 Bapak Ibu. Tadi kami berharap jam 7.30 sudah datang dan tanya berapa masih berapa. Dan ini saya melihat baru 25% ya, atau satu kelas ya nanti. Ya, seandainya paparan ini nanti Ibu Bapak dengar dan pahami bagi teman-teman kita yang belum hadir, mohon disampaikan. Karena paparan ini tidak akan kami ulang lagi penjabarannya. Kalau ada pertanyaan mungkin bapak-bapak yang ada di sini, serta ibu yang ada di sini bisa menjelaskannya. Kalaupun tidak paham nanti mungkin bisa diajak berbicara. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke paparan pertama. Program kegiatan berdasarkan kurikulum yang sekarang itu kegiatan itu dibagi menjadi 3. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Saiful, yaitu ada intrakurikuler. Intrakurikuler itu ada asesmen. Asesmen itu terdiri dari penilaian STS, yaitu mid semester, SAS, akhir semester, saat akhir tahun, TKA, yang terbaru praktik dan US. Inilah asesmen yang akan dilakukan oleh kelas 6 selama tahun 2005-2006. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ujian yang akan mereka lewati. Terus ada lagi kegiatan kokurikuler yang menunjang kegiatan intrakurikuler, yaitu hafalan juz 30 sesuai dengan profil dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama. Maka kita di sini mengadakan hafalan juz 30 dan itu filtering baik internal atau eksternal. Itu
dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 Desember 2025. Dan untuk kelas 6 dia tidak mengikuti lagi base semester semester 2. Base semester semester 2 itu berbarengan dengan kelas 6 melaksanakan sumatif akhir tahun, atau kita kenal dengan penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan kelas untuk kelas 5 dan sampai kelas 1. Untuk kelas 6 itu cepat waktunya. Sumatif akhir tahun yaitu 13 sampai 18 April 2020. Dan TKA atau tes kemampuan akademik yang baru itu perkiraan berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu dilaksanakan 9 sampai 11 Februari 2026. Walaupun ada yang sandingan kabar yang didengar itu mungkin Maret, mungkin April, tapi bagi kita berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam, untuk TKA SD itu dilakukan 9 sampai 11 Februari 2026. Terus ditambah lagi ujian praktek yaitu 4 sampai 9 Mei 2026. Dan terakhir itu ujian sekolah yaitu kita laksanakan 18 sampai 23 Mei 2026. Untuk tanggal ini itu berancu kepada kalender pendidikan Dinas Kota Batam. Jadi tidak bisa dirubah kecuali nanti ada perubahan yang memang berasal dari Dinas Pendidikan. Lanjutkan. Baik, yang pertama untuk penilaian semester akhir tahun saya menjabarkan itu hampir sama dengan kegiatan yang kita lakukan pada kelas 1 sampai kelas 5 sama Bapak Ibu ya. Baik untuk nilainya, materi dan sebagainya. Yang baru yaitu TKA, tes kemampuan akademik berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2025. TKA adalah kegiatan mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Untuk TKA hanya 2 mata pelajaran saja, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Yang kedua, tujuannya adalah memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik jalur prestasi. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Bagi anak kita yang mengikuti TKA bisa mengikuti seleksi masuk sekolah lanjutan atau SMP jalur prestasi menggunakan nilai TKA tersebut. Ya, jauh dulu kan nilai rapor. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nanti masuk SMP 12 atau SMP 43 atau sekolah yang SMP lain favorit lain ada Kota Batam atau di luar Kota Batam, bisa menggunakan nilai TKA ini jalur prestasi. Ya, itu gunanya. Untuk SMA itu jalur undangan. Jadi kalau ke SMA, kalau dia mau undangan, jalur undangan atau SNBP namanya dulu, bukan memakai lagi nilai rapor tapi memakai lagi nilai TKA. Terus penyelenggara untuk TKA ini adalah Kementerian dan Pemerintah Kota. Itu penyelenggaranya. Kalau sekolah hanya pelaksana. Jadi dengan kata lain, TKA ini langsung dari pusat, baik sistemnya ataupun soal ataupun nilainya. Di sekolah hanya melaksanakan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota. Sekolah yaitu yang melaksanakan hanya satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Alhamdulillah sekolah kita sudah terakreditasi A ya. Terus dan memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratannya? TKA itu dilakukan secara online, yaitu menggunakan komputer atau alat-alat yang mendukung lainnya. Jadi TKA bukan bentuk ujian tertulis. Ujiannya bentuk online atau komputer. Sama dengan AMPK yang nasional. Untuk Al-Kafa ya berbasis komputer. Untuk Al-Kafa, insya Allah kita sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti TKA karena kita sudah memiliki 30 unit komputer yaitu yang ada di dalam komputer dan memiliki jaringan internet yang memadai untuk TKA tersebut. Karena TKA ini langsung memakai internet Bapak Ibu ya. Jadi bukan
yaitu bagi siswa kelas tersebut yang sekolahnya terprestasi dan memenuhi persyaratan. Jadi untuk apa? Karena sudah memenuhi persyaratan, maka bisa dikatakan TKA itu wajib kita lakukan. Yang kedua itu mata pelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, itu bahasa Indonesia dan matematika. Cakupannya yaitu KCC, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Bentuk soalnya seperti yang saya baca di papan itu berkemungkinan bentuk soalnya pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Ya. Tapi bentuk soalnya seperti apa kita masih menunggu pos yang diterbitkan oleh Kementerian Bapak Ibu. Dari sini tergambar ya Bapak Ibu, tujuan TKA itu bagaimana, untuk apa gunanya nanti, ya, sistemnya bagaimana, dan aktivitasnya seperti apa. Lanjut Bapak. Ya. Terus bagaimana persiapan kami di sekolah? Ya, kami di sekolah jujur Bapak Ibu mengenai program yang baru dari pemerintah. Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan kisi-kisinya. Kalau dulu ujian nasional kita mendapat kisi-kisinya, kita sudah berusaha mulai meraba-raba apa saja yang perlu kita persiapkan ke anak-anak. Iya. Tapi untuk TKA ini, ya, kami mempersiapkan di sekolah. Yang pertama kita mencoba try out atau TO 3A1 yang rencananya kami adakan tanggal 4 sampai 5 Agustus 2025, itu sekian besok. Itu rencananya. Kenapa? Bukannya pertemuan ini seharusnya dilakukan Sabtu kemarin, cuma terundur karena ada beberapa kegiatan, ya. Makanya mungkin untuk tanggal 4 sampai 5 Agustus itu sini kita akan undur mungkin Sabtu atau Senin depan, ya. Terus kita akan lakukan juga TO kedua yaitu 3 sampai 4 November 2025. Untuk TO itu juga kita lakukan tanggal 26 sampai 27 Februari 2026. Terus kita juga dari sekolah akan melakukan pendalaman materi TKA dengan membuat soal-soal yang berbasis TKA tersebut. Itu rencana kami di beberapa guru kelas 6 itu pas mata pelajaran co-curricular, ya, co-curricular hari Sabtu. Jadi Sabtu itu, ya, kami mengharapkan anak-anak kami masuk semuanya karena saat itu kami melakukan pendalaman materi TKA. Ya. Terus yang kedua kami di sekolah rencanakan juga menyediakan buku pelajaran materi soal-soal TKA. Tapi ini masih menunggu, ya Bapak Ibu, karena memang secara online buku itu sudah ada beberapa. Tapi biasanya kami menunggu itu sampai kisi-kisi dari kementerian itu ada. Jadi soal-soal buku itu sejalan dengan kisi-kisi yang ada di kementerian. Walaupun kami sebagai guru sudah membeli buku-buku tersebut karena untuk persiapan kami kira-kira gambarannya seperti apa TKA tersebut. Pak lanjut. Yang kedua itu ujian sekolah. Ujian sekolah sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk mengukur ketercapaian siswa dalam memahami kompetensi lulusan. Itu ujian sekolah ini kita lakukan, yaitu penutup dari segala ujian dan nilainya kita gabungkan dengan nilai semester 1 kelas 5 sampai nilai kelas 6 semester 2 ditambah dengan nilai ujian sekolah. Itulah nanti akan menjadi nilai ijazah anak-anak kita semua. Jadi nilai ujian sekolah ditambah dengan ujian praktek ditambah dengan ujian kelas 1, ujian semester 1 kelas 5 sampai kelas 6 semester 2 telah nanti menjadi nilai ijazah yang dibawa anak kita sampai nanti mereka tua. Tidak masuk nilai TKA ya Bapak Ibu, karena TKA itu hanya untuk syarat untuk mengikuti jalur prestasi atau SPMB ya, SPMB ya, namanya SPMB sekarang. Karena beberapa yang bingung Bapak Ibu ya. Lanjut itu peserta UPS itu ya kelas 6 yang sudah terdaftar di Napoli, yaitu dengan memiliki nomor induk siswa nasional. Makanya kemarin kami sengaja memberikan formulir supaya serta lengkapnya, karena data tersebut untuk kami masukkan ke Napoli kami yang terdaftar sebagai siswa kelas 6 agar bisa mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolah ini materinya yaitu dimulai dari kelas
C kelas 5 dan kelas 6. Terus ujian sekolah ini itu bisa berbasis komputer, bisa berbasis juga tulis. Tapi karena kita komputernya cuma 30, kalau kita pakai sesi nanti takut waktunya tak cukup. Untuk Al-Fatihah masih menggunakan tertulis, ya, itu untuk ujian sekolah. Lanjut Pak. Untuk materi US kita mulai dari mata pelajarannya. Untuk mata pelajaran US itu ada 10 ya, itu pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, seni budaya, PJOK, bahasa Inggris, dan seni budaya Melayu dan PIK. Ya, terus ya, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda semuanya Bapak Ibu ya, dan jumlah soal 40. Kami mengacu pada tahun lalu masih 40, tapi ini masih juga menunggu pos karena ya biasanya sebulan sebelum pelaksanaan nanti baru pos itu keluar. Kami akan mengikuti pos yang tersebut dan waktu pelaksanaannya 120 menit setiap pelajaran. Dan lingkup materinya 40.000, materi kelas 40%, materi kelas 5 dan 60% materi kelas 6. Dan pelaksanaannya sama dengan ujian-ujian nasional, yaitu satu kelas 20 siswa dengan 2 pengawas. Jadi tidak sama dengan seperti yang kita lakukan pada ujian semester biasanya. Dan ujian praktek ini sangat butuh sekali kerjasama kita Bapak Ibu, di mana praktek itu PAI, kita prakteknya tayamu dan sholat subuh dengan doa kubur. Yang kedua Pancasila itu membuat klinik tentang keberagaman di Indonesia. Untuk bahasa Indonesia memparafrasekan puisi. Untuk matematika menentukan letak titik pada sistem koordinat kartesius. IPAS itu menggambar gerhana matahari dan bulan serta infografis tentang kearifan lokal. Seni budaya membuat poster tentang globalisasi. PJOK atletik, bahasa Inggris reading, SBM melantunkan Kurindam 12, dan untuk TIK yaitu Microsoft Office, itu PowerPoint, Word dan Excel. Itu materi praktek kelas 6 masih tahun lalu Bapak Ibu, dan kemarin kami melihat mungkin masih sama dengan tahun lalu, jadi masih itu bertumbuh. Tapi kalau ada perubahan nanti kami infokan. Nah, ini harus kita capai. Untuk standar kelulusan SD Al-Kafah, ya, walaupun standar nasional itu 60 nyatakan lulus, tapi untuk SD Al-Kafah kita tidak memakai standar nasional, itu minimal kita. Standar kita punya sendiri, yaitu agama 80, PPKN atau Pancasila itu 80, bahasa Indonesia 78, matematika 75, IPAS 78, seni budaya 80, PJOK 80, dan seni budaya Melayu 80, bahasa Inggris 78, dan TIK 80. Ya. Ini kalau tidak mencapai nilai ini berarti anak kita dianggap tidak atau belum lulus. Bagaimana kalau belum lulus? Maka kita harus melakukan beberapa remedial. Jadi makanya untuk biasanya kami selesai dari masa edukasi Al-Kafah, biasanya selesai mereka melakukan ujian akhir semester, kita nanti akan fokus ke materi ujian kelulusan. Jadi itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya, untuk seperti yang diarahkan saat ini sama Pak Komite dan Pak MO ya. Dukungan Bapak Ibu yang kami harapkan supaya program intrakurikuler yang dilakukan di sekolah Al-Kafah itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan kurikuler, yaitu kegiatannya adalah field trip. Untuk field trip ini saya tidak bisa memaparkan karena ini ada bagian tertentu, yaitu field trip ini di pertanyaannya nanti aja ya Bapak Ibu ya, sekalian saja. Terus kita lanjutkan aja dulu. Untuk yang kedua field trip, yaitu dipaparkan oleh Bu Ayu ya Bu Ayu. Ya. Tapi Bu Ayu mohon maaf, Bu Ayu dalam kondisi pilek dan
besoknya kita ke dalam negeri. Dalam negeri itu maksudnya Pak di lingkup Indonesia. Dan tahun lalu kita ke Malaysia yaitu bersekolah training Malaysia ya. Beda ada ikut waktu itu Pak Ageng juga ikut ya. Untuk tahun ini kami dari sekolah ini masih wacana ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa masukkan dan kemana tempatnya? Yang pertama kami ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu kemarin ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan tempat edukasi pada anak-anak kita. Iya, yaitu yang kedua Capricorn. Dan Capricorn itu ada juga beberapa edukasi, ya yang kami juga pernah ke sana. Yang terakhir itu Jakarta. Ayat-ayat kami sih ke Jakarta sudah ada Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena itu memang tepat dengan pelajaran kita. Anak kita mengerti tidak mengenal, kita mengenal ya namanya pelayan, tapi anak kita juga tak tahu yang mana perhubungan itu yang mungkin. Mereka paham dengan Singapura tapi tak paham dengan Jakarta sendiri. Kalau kita bisa ke sana, itu akan tahu ternyata ini loh yang namanya lubang buaya, ini museum ini seperti. Tapi itu anak-anak kami saja. Tapi kalau seandainya ini memang bisa dilaksanakan ya alhamdulillah. Dari ketiga ini kami masih memberikan gambaran Bapak Ibu ya. Untuk mana tempatnya nanti kita akan bermusyawarah bersama. Dan perkiraan biaya ini masih perkiraan Bapak Ibu ya. Untuk ke Tanjung Pinang itu kita one day ya. Iya one day itu sekitar 500.000 ya. Ya. Estimasi Bapak Ibu bisa turun, bisa naik. Terus kalau untuk ke Capricorn estimasi biaya itu 1.500.000 tapi kita nginap satu malam. Dan untuk ke Jakarta itu estimasi biaya itu 4.500.000 itu berkemungkinan itu 3 hari 2 malam. Ya itu estimasi biaya. Kami belum buat kerjasama dengan vendor atau travel. Kenapa? Karena kita belum memastikan tempat yang mana. Tapi kami coba mencari-cari di internet ternyata seperti itu. Masih gambaran. Untuk mana tempatnya nanti mohon dukungan dari Bapak Ibu. Dan ini juga mohon dukungannya untuk mengikuti anak kita. Walaupun tidak wajib, tapi sebaiknya berikan kesan terbaik untuk anak kita. Dan rencananya kami ketika mereka mengikuti fitur eksternal ini, itu kan kita melakukan sesi foto untuk buku tahunan atau yang buku anak-anak kita. Ya, tuh fitur nanti juga kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan di hafalan juz 30. Untuk hafalan juz 30 ini, target hafalan yaitu kelas 6 semester 1, yaitu anak-anak sampai takbir. Dimohon sekali Bapak Ibu, nanti sekali bawa bulan atau sekali sebulan kami akan informasikan mana-mana yang belum hafal. Ya, karena kami di sekolah hanya bisa membantu semampu kami, di rumah juga membantu semuanya. Dan target hafalan kelas 6 itu semester 2 ke anak-anak sampai anak. Itu juz 30. Untuk bagaimana sistemnya ini yang lebih paham kita serahkan kepada Ustaz kita yaitu Bapak Ismail. Pada Pak Ismail kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penghormatan untuk yang sebelumnya. Jadi begini, untuk masalah hafid ini memang mohon maaf sebelumnya saya sebagai koordinator hafid kelas 6. Untuk tahun ini di mapping saya yang awal ini memang kelihatan banget perbedaannya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kelihatannya ya. Dari segi pencapaian memang dibanding yang sebelumnya agak kurang. Dari mana kurangnya? Tahun yang sebelumnya saya masuk awal ini sudah ada beberapa anak yang selesai juz 30. Dari anak sampai anak sudah selesai. Sekarang saya masuk di salah satu kelas, satu pun anak belum ada yang hafal. Baru tadi saya terima tahfidz ada 2 anak yang selesai, baru anak top. Jadi artinya ini dari tingkat mapping awal sudah kelihatan banget. Jadi faktornya apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian.
yang saya temukan sekarang ini fakta. Saya sekaligus memang menanyakan, ada di antara anak itu yang tidur sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Saya tanya kenapa, ternyata main handphone. Tadi baru saja saya menemukan ada anak terlambat datang. Setelah saya tanya, tidurnya jam 11, ngapain? Main handphone, main game. Dan beberapa waktu yang lalu juga begitu, ada anak jam 12 malam baru tidur karena dia ngantuk di sekolah. Kemudian saya tadi tidur jam berapa? Jam 12 malam. Ngapain? TikTok kan? Ini anak laki-laki, anak perempuan, main TikTok. Jadi ini artinya beberapa data yang saya temukan. Kemudian yang kedua, motivasi anak ini, mohon maaf, kalau saya boleh bicara jujur memang agak kurang. Kurangnya dari mana? Ketika saya misalnya anak yang belum hafal saya suruh ke depan, kemudian saya suruh menghafal dulu 5, nanti kalau udah restoran, ya udah pegang terus apa, tapi dia pegang saja, pokoknya dia pegang itu sambil gini. Tapi tetapi apa tidak, mohon maaf, belum. Jadi artinya semangat dari pribadi ini kurang. Kalau anak semangat, mestinya kalau dituntut dia setoran itu kan berarti dia benar-benar bagaimana caranya saya bisa setor hari ini, misalnya 5 ayat misalnya. Ini tidak, itu pegang, depan udah depan, kemudian nanti bersama sampai selesai udah setor. Ini mohon maaf memang motivasi dari anak itu kurang. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah SDM anak, mohon maaf banyak yang kurang. Saya temukan anak kelas 6 sekarang yang masih mikro itu banyak masih ngajinya belum Al-Quran. Terus bagaimana cara menghafal juz 30, bacanya belum bisa, sedangkan dia masih mikro, dia masih kibar. Saya tanya kenapa kok masih mikro? Karena selama ini mungkin gak ngaji lama, dulu kelas 6 ini lah itu pun mohon maaf udah ngaji, waktunya ngaji beberapa hari gak masuk. Kenapa? Rasanya ketiduran. Jadi pokoknya banyak faktor. Intinya dari SDM mohon maaf memang agak kurang. Jadi nanti kita akan bicara tentang solusi. Jadi kita sekarang SDM ini cuma kurang. Kemudian yang paling menjadi kendala adalah gangguan dari yang paling terdekat adalah penggunaan handphone yang tidak pada tempatnya. Ini menjadi kendala utama terkait dengan masalah semangat anak berhafal. Dan yang saya memang mungkin ini mudah-mudahan saya salah. Kontrol dari orang tua yang berpaham, mas bagian ada yang kurang. Kenapa anaknya sampai tidur jam 11 ini kok enggak ditegur atau diapain? Atau mungkin sama-sama main handphone barangkali. Makanya juga main, bapaknya main, anaknya juga main. Jadi kamarnya memang berbeda. Kelas sebelah, bapaknya, anaknya kelas sebelah. Atau apa? Saya nggak tahu. Karena memang mau kami, saya pakai. Kalau bapak ibu mau bukti, saya buktikan. Jadi artinya per anak tidur sampai jam 11 malam dan 12 malam main film terus. Jadi kalau saya berikan tugas misalnya, kamu kan nanti minimal ini 1 kali pertemuan itu ya, minimal yang itu supaya bahkan ini waktunya seminggu kan 2 kali, tapi faktanya tidak tercapai. Ya kalau ada beberapa anak yang merajin, ya apa namanya itu ada. Nah kemudian bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, mohon maaf ini mungkin perlu motivasi dari orang tua, semangati anaknya. Nah kalau kapal juz 30 ikut sudah nanti belikan apa dulu, belikan apa. Tapi mohon maaf memang untuk tahfidz ini memang berat. Ini kalau boleh saya cerita pengalaman pribadi saya. Anak saya tamat SD Al-Tafas ini, ya mohon maaf kalau dari segi akademik dia tidak turun-turun apa tuh, ranking 2, ranking 1. Kemudian saya pondokkan pondok tahfidz di pondok Quran di Jawa sana. 5 tahun di sana saya cek berapa, dapatnya 10 juz. Karena belum rezeki. Jadi kalau orang hafal itu kaitannya dengan rezeki dari Allah SWT. Jadi mungkin kita perlu sampai saya bilang, kalau orang hafal juz 30 juz saya hajikan, saya katakan haji sampai segitunya, tapi belum berhasil. Jadi motivasi barangkali untuk menunjang hafal yang ada nilai, mungkin anak termotivasi dengan itu, tapi mungkin juga tidak. Jadi intinya apa, kita tetap perlu memberikan motivasi kepada anak. Nah kalau hafal anak juz 30 nanti bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, pokoknya saya daftarkan haji misalnya. Tetapi alhamdulillah kalau belum hafal itu tetap anak kita sekitar belakang. Itu motivasi yang barangkali perlu. Tapi ya jangan memberikan anak kalau orang hafal juz 30 saya bilang kain pun terbantu. Ini nanti malah dari besok lepas Al-Quran. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini kita lakukan kontrol anak kita, bagaimana kita awasi kalau orang itu
ngaji yang benar, ngaji kemudian kafir yang benar-benar. Mungkin perlu kiranya kalau anak-anak yang masih ikro, ini perlu diberikan semacam audio yang khusus, otak yang khusus untuk apalah, yang bisa dimain-main harmonik, murotal itu. Kalau diberikan handphone untuk apalah, nanti mainnya. Tapi kalau khusus itu yang dibolak-balik bisa diberikan, anak ini bisa mendapat hanya dengan mendengar. Kalau membaca, jangan baca Al-Quran, baca ikro saja itu ulang-ulang. Dari ini ngaji ulang, dari ini ngaji ulang, tidak bisa langsung hafal. Waktu saya kelas 6 ngaji di sini, DPD Al-Quran, saya temukan 3 anak yang masih ikro ngaji sama saya di sini. Jadi itu pun nggak bisa langsung hafal, jadi ulang-ulang di sini. Jadi mungkin diberikan semacam kayak kotak itu, kotak khusus yang dia mungkin tidak mendengar akan benar. Tapi kalau membaca, saya yakin nanti faktanya begini, kalau baca hafal tapi salah, itu bahaya. Panjang pendeknya dia belum tahu, tapi membaca akhirnya yang dibaca salah, dihafal salah, kacau. Tapi kalau mendengar, insya Allah di pendengaran itu yang dicontohkan adalah hafalan yang bagus sehingga nanti hafalan anak kita juga baik-baik. Kemudian yang terakhir harapan kita bersama, ayo doa Fatihah kita tambahkan anak kita. Fatihah kita khususkan kepada khususnya ada anak saya ini Al-Fatihah. Syukur-syukur setiap jam sholat itu 41 kali Fatihah pada anak kita. Khusus di prestasi akhir. Kalau anak kita soleh-solehah yang bahagia bukan anaknya saja, orang itu akan bahagia. Di sana anak kita nanti berbimbing kita, ayo bu masuk surga, ayo bu nanti kita pakaikan mahkota di surga sana. Jadi Fatihah ini berkali-kali saya sholat kepada kiai, cuma satu kuncinya Fatihah orang tua ditambah kepada anaknya. Bahkan resepnya kalau bisa sehari semalam jangan kurang 41 kali Fatihah untuk anak kita. Anak kita 5, ya udah 5 itu diopol 41 Fatihah untuk 5 anak. Tapi kalau bisa satu anak 41 kali, selesainya kapan? Masih lama ini dulu daripada baca Fatihah itu. Sama jadi ya, yang minimal Fatihah itu kencengin Fatihahnya, tambah dosisnya, dosis Fatihahnya ditambah, insya Allah. Dan kontrol, betul-betul kita kontrol anak kita ini ngapain saja, main handphone atau segala macam apa saja itu yang perlu kita kontrol. Dan yang terakhir, penyakit daripada hafalan adalah murojaah yang kurang. Anak mungkin sekedar pernah sekolah hafalan, pernah hafalan. Kalau kita melihat orang yang sudah di sini, mohon maaf kalau kita bicara masalah kualitas, tidak dari 50% yang betul-betul hafal terus 30. Kalau kita tes, anak sekarang yang mestinya kelas 5 kapan sudah stop, tinggal 4 surat yang selesai di sini. Tapi nanti begitu 4 surat selesai, semester 1, semester 2 macet di Al-Fajr aja macet, di Al-Ain aja macet. Apalagi yang Al-Mutawwifin, yang paling terakhir, surat paling terakhir yang macet. Jadi murojaah ini penting, ulama ini penting sudah benar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Untuk kafir bisa ada pertanyaan yang penting permohonan saya, ayo hadiah Fatihah ditambahin, dosisnya ditambah, anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Ini prestasi kita, insya Allah kalau anak yang soleh solehah kita bahagia dan kita akan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sulit. Baik Bapak Ibu, itu paparan tadi ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya. Kami juga dari sekolah sudah melakukan beberapa hal perubahan. Yang dulu kami sudah sama guru yaitu Bapak Arifah. Sekarang Bapak Ibu, biar kami maksimalkan hasilnya. Setiap kelas itu berbeda berbasis. Yang satu guru itu fokus satu kelas. Jadi sekarang dipegang oleh guru di dalam Al-Kafas. Kayaknya anak-anak kita lebih takut ya dengan guru yang ada di kelas di sekolah kita, memang guru tetap di sekolah kita. Jadi nanti mohon Bapak Ibu yang ini untuk bukan dunia saja, di akhiratnya. Apapun nanti yang mungkin kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu, mungkin ada nama-nama bisa di grup yang belum hafalan, mohon ini tidak lanjutin. Karena tujuan kita, tujuan kami semuanya, kalau bisa 100% anak kita itu semuanya sudah hafal terus 30, itu harapan sekolah. Walaupun kalau ada beberapa, ya baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk kegiatan kita selanjutnya. Waktu masih 3 menit, yaitu pelepasan. Berdasarkan kesepakatan kami kemarin, ketua pelepasan untuk tahun ini yaitu dari kelas 6 yaitu diampu oleh Bu Zainah. Jadi sebaiknya Bu Zainah yang memaparkan untuk pelepasan ini. Pada Bu Zainah kami persilakan.
pelepasan kelas 6 berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Batam nomor 5 tahun 2025 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2025, di mana isi dari surat edaran tersebut bahwa tidak dibenarkan melakukan atau melaksanakan kegiatan pelepasan di luar lingkungan sekolah. Maka dari itu kami dari pihak sekolah mengambil kebijakan bahwa untuk kegiatan pelepasan tahun ini masih kita laksanakan di lingkungan sekolah. Kalau sebelumnya, yang sebelumnya kita mengikuti yang sebelumnya kita melaksanakan di masjid. Kenapa? Ya ada dua pilihan gitu, masjid atau di lapangan sekolah. Kenapa kami memilih pada saat itu di masjid dengan berbagai pertimbangan? Yang pertama itu kalau kita laksanakan di lapangan sekolah atau di sekolah, kita tidak memiliki ruangan atau aula yang memadai untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian selain itu pasti mengeluarkan biaya tambahan lagi. Kalau di lingkungan sekolah pasti kita membutuhkan sewa tenda dan lain sebagainya, dan tenaga yang lebih jika kita laksanakan di lapangan sekolah. Karena itu kita memutuskan untuk melaksanakan di masjid dengan, kalau di masjid untuk apa namanya, kita nggak kepanasan gitu. Kalau di sekolah, di lapangan sekolah, dari pengalaman kami itu memang sedikit panas. Itu salah satu pertimbangannya. Untuk selanjutnya mengenai seragam perpisahan. Untuk yang lalu kita seragam anak-anak itu seragam Melayu yang dikoordinir langsung dari sekolah yang menggunakan uang kas kelas yang dikelola oleh wali kelas. Tapi untuk pemesanannya, penjahitannya itu oleh wali murid. Nah, untuk tahun ini apakah kita masih adakan uang kas atau tidak? Karena dari uang kas itu untuk tahun lalu sangat membantu untuk seragam. Kita 100% itu dari uang kas seragam anak. Jika memang sepakatnya nanti ada, kami dari wali kelas 6 sudah sepakat jika memang uang kas itu ada, kami mohon bantuannya agar wali murid yang mengelola uang kas tersebut. Itu saja dari saya, Bu, komentarnya. Mungkin nanti pas tanya jawab boleh ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk pelepasan seperti peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Batam bahwa kita hanya boleh melakukan pelepasan di lingkungan sekolah. Ada dua pilihan, boleh di masjid, boleh di lapangan sekolah. Tapi dengan beberapa ketentuan. Untuk pelepasan nanti kita bermusyawarah karena ini dilakukan juga bekerjasama dengan orang tua. Dan untuk mungkin perbandingan bisa kita lihat di Bu Ayu, yang tahun lalu ini. Ini video singkat tentang pelepasan tahun lalu yang di masjid kita lakukan.
Bapak Ibu itu kita video singkat ya untuk pelaksanaan perpasangan masjid, singkat adat khidmat ya, tidak ada pentasminya ya. Untuk pentasmi itu kemarin memang kita ada di masjid Bapak Ibu ya, jadi tidak ada tampilan dan lain-lain sebagainya. Kalau di lapangan mungkin ada, tapi itu akan kita bicarakan. Untuk sekarang kalau waktu kita cukup ya Bapak ya, tapi udah lewat ya, kita kalau bisa menyusun beberapa juga kepanitiaannya Bapak, bisa tidak ya? Iya. Untuk permasalahan ini kita juga bekerja sama dengan orang tua. Tapi sebelum kita ngomong itu, kita memaparkan dulu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, masih ada kegiatan pembiayaan. Yang pertama itu TKA dan US, yaitu ada pembiayaan di situ sekitar 180.000. Ini kami koordinir di sekolah. Sebenarnya ini kewajiban anak itu sendiri, tapi sengaja kami koordinir biar sama. Yang pertama itu untuk US itu kita ada pas foto, ya, untuk ijazah dan sebagainya. Terus ada bank ijazah, ada fotokopi rapor ijazah dan legalisir, ada penginputan data ini kami berikan uang dan jasa ya kepada beberapa yang bekerja untuk penginputan data ini karena lumayan banyak dari kelas 5 sampai kelas 6. Terus karena kita ketahui ijazah kita sekarang berbentuk ijazah bukan tulis tangan lagi. Terus ada cetak NSN dan laminating, nanti yang dibutuhkan untuk SMP nanti. Terus ada pembuatan sertifikat dan ada administrasi ujian lagi. Apa itu administrasinya? Ya ada penanya, nanti ada alasnya, ada bednya dan sebagainya. Itu untuk US dikenakan biaya 180.000. Dan untuk pelepasan itu masih mengacu tahun lalu apabila kita laksanakan di masjid, yaitu biayanya 460.000, lebih kurang 460.000. Nah ini kemarin kenapa susah seperti ini, itu banyak dapat kita banyak subsidi dari beberapa orang tua. Salah satunya ada yang menyumbang Al-Quran, terus ada yang menyumbang uang dan sebagainya. Yaitu 460.000 itu untuk apa saja? Yaitu untuk foto nafis, wisuda dan kelas saja kami dapatkan 3 foto. Terus ada buku tahunan atau yang akan menjadi kenang-kenangan bagi siswa sampai mereka nanti tua nanti. Terus ada snackbox yang 3 box untuk anak dan 2 orang tua. Tidak pakai nasi ya Bapak Ibu ketika di masjid karena menghindari kebersihan kebersihan atau menjaga kebersihan masjid. Terus air minum dan selempang kelulusan dan lain-lain sebagainya. Lain sebagainya itu mungkin hal-halnya tak terduga. Jadi 460 tahun lalu. Untuk tahun ini kita belum bisa merencanakan seberapa karena kita harus sepakat dulu di mana mau kita lakukan dan bagaimana acaranya. Tapi kalau dari kami, ya, karena kita pernah melakukan kegiatan P5 Kota Masampek kita ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya nanti kita bisa melakukan di masjid ya masjid saja. Karena kalau di luar sekolah itu otomatis yang panas ya, dan susah khidmatnya. Itu untuk pembiayaan. Kira-kira itu kita bicarakan. Ya, lanjut. Ya. Kalau untuk program pasar kayaknya kita tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Cuma untuk dan lain-lain nanti kita sepakati bersama-sama. Apabila kepanitiaan ini sudah terbentuk, kalau ini kita masih ada waktu nggak Pak Sekul? Kita waktu jam 9, ini jam 9:09. Ya baik, kita buka sesi yang selanjutnya itu sesi pertanyaan kepada MC Sen. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan seputar yang disampaikan tadi, kami persilakan.
misalnya boleh kayak gitu, Pak Ismail bisa dihubunginya kapan atau bisa sekolahnya kapan di luar jam sekolah maksud saya kayak gitu Pak. Kadang-kadang anak mau sekolah, kadang-kadang absennya sudah terakhir, saya urutannya Z dan nggak dapet gitu. Kalau misalnya memang bisa sekolah di luar jam pelajaran sekolah, itu kira-kira Bapak Ismail, Ustaz Ismail menyediakan waktunya itu di jam berapa dan hari apa gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, yang untuk pendalaman materi, tadi kan ada pendalaman materi untuk TKA. Nah, itu kan ada menyediakan buku untuk anak-anak. Apakah kita beli lagi ataukah disediakan dari sekolah gitu? Khususnya untuk pendalaman materi dari hari Sabtu gitu. Karena kalau yang TKA itu kan pelajarannya sulit ya, matematika sama bahasa Indonesia harus sering latihan gitu belajarnya gitu. Terus yang untuk nomor 3 yang untuk bahasan tadi masih jadi macam kan Bu, antara di masjid atau di lapangan sekolah gitu kan Bu. Berarti nanti tergantung dari kesepakatan wali murid ya. Nanti mohon izin Bapak dan Ibu wali murid yang saya hormati, bagaimana kalau kita ini sekedar saja Pak ya, kita buat grup khusus untuk wali murid kelas 6. Karena kadang-kadang kalau undang ke sekolah nggak datang, habis itu kadang-kadang kalau ada gurunya mereka susah untuk ngomong, takutnya kan nanti ada enak di belakang, nggak enak di depan atau bagaimana. Jadi bagaimana kalau misalnya khusus wali murid kelas 6 kita adakan WA group gitu loh Pak. Jadi misalnya nanti bisa kerja misalnya buat dari wali murid begini, karena kita kadang-kadang mau bentuk panitia atau mau bentuk apa tergantung tercepit waktu Pak. Nah kalau misalnya di WA kan misalnya kesepakatannya seperti ini, jadi kita bisa sharing semuanya gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin kalau misalnya Bapak Ibu mau nanti kita buat grup wali murid gitu khusus untuk kelas 6. Jadi kita bisa Pak dari wali murid kelas 6 semuanya ini kesepakatannya seperti ini. Jadi bisa kita bawa ke sekolah untuk dipertimbangkan. Jadi kita nggak buang waktu banyak gitu loh Pak. Jadi semakin kita buat semakin awal persiapannya, insya Allah nanti pelaksanaannya juga cepat. Itu saja. Assalamualaikum. Baik, yang pertama kita dengan Tafid saja. Untuk Tafid boleh khusus saya kan kelas 6C. Kalau yang lain nanti kan sepakat dengan saya. Untuk 6C kalau misalnya mau di sekolah, boleh saya melayani setelah sholat zuhur berarti setelah sekolah sampai saya pulang berarti jam 1:40. Saya bisa, tapi syaratnya setor yang di luar jam wajib itu hanya saya melayani per surat. Nantinya satu surat dulu. Kalau nyicil saya nggak terima. Misalnya per surat 5 ayat, cukup di kelas. Tapi kalau misalnya satu surat misalnya Al-Abah full, boleh saya terima. Al-Abasam full saya terima. Karena nanti kayak tadi kalau cicilan cukup di kelas, tapi kalau yang satu surat boleh saya terima. Waktunya kalau pas anak-anak bisa di sini sampai saya pulang dari sekitar jam 1:40. Nanti konfirmasi aja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kayaknya sama jawaban dari Pak saya. Untuk guru tafis Bapak Ibu ya, kelas 6 yaitu kelas 6 itu Pak Abi, ya Pak Iwakos. Terus yang kelas 6B yaitu Pak Sokil, yang C Pak Ismail dan 6B Pak Juman. Dan bapak-bapak tersebut jam 11:20 sudah selesai dan tidak dimasani. Jadi apabila ada anak kesempatan yang memang mau menyetor, silakan jadi bapak tersebut, tapi dengan syarat satu surat. Dan kami dari wali kelas juga membantu Bapak Ibu, yaitu hari Rabu dan hari Kamis itu kan itu biasanya anak-anak akan berbaris di depan untuk pembinaan karakter, salah satunya pramuka, motor dan sebagainya. Untuk kelas 6 khusus kami ambil 7 jam untuk pendampingan dari wali kelas itu nafisnya. Kami juga seperti itu. Di kelas saya sendiri itu hari Kamis itu saya ambil suratnya dari Anas. Jadi membantu. Untuk hari Rabu saya membantu setelah penambahan di satu-satu sebagainya. Hari ini minggu ini 5 ayat. Ya, walaupun agak keras sedikit ya. Tak apa 5 ayat lain boleh iya. Itu ancamannya walaupun mereka cepat-cepat kenapa. Itu salah satunya membantu kami. Terus untuk yang kedua, untuk buku pertanyaan yang kedua, itu insya Allah dari sekolah ya Pak ya. Yang kebetulan alhamdulillah yang Bapak mendapatkan posting namanya, yaitu pos berprestasi, karena beberapa prestasi yang diraih oleh Bapak alhamdulillah kita diberikan namanya posting atau pos kinerja, dan itu salah satu bentuk
peruntukannya adalah penyediaan buku untuk menunjang ketercapaian mutu atau ketercapaian kompetensi sekolah. Jadi buku ini akan disediakan di sekolah. Tapi apabila Bapak Ibu ingin membeli buku lain penunjang lain di sekolah, di rumah, ya silakan saja. Tapi untuk penyediaan buku ini insya Allah di sekolah. Atau nanti ada dan komite yang Bapak Ibu kebetulan ketua komitenya, komitenya ada di sini. Ya, tapi dari sekolah biasanya menyediakan buku 1 atau 2. Sampai kayak dulu kita sediakan 2 buku ya Bapak Ibu. Untuk tahun ini kita masih menunggu harga bukunya berapa dan bukunya apa. Ya, tapi itu disediakan di sekolah yang wajib. Kalau Bapak Ibu mau beli di rumah lagi ya silakan. Ya, tapi buku sesuai dengan isi-isi. Baik, untuk yang ketiga ya, untuk yang itu saya serahkan ke Pak Saiful, boleh tidaknya kalau saya rasa itu sih apa-apa ya. Bapak Ibu, hari ini kita agak keras waktunya ya, kita berbagi dengan SMP. Nah, kalau mengenai nanti kita lanjut dari sini sulit banyak ya. Jadi nanti masih ada berlanjut lagi. Yang pertama urusannya berhubungan dengan pembentukan pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan mungkin maksud saya ini karena ada sedikit, mungkin nanti kita ada perwakilan gitu ya. Misalnya kita memilih ketua wakil saudara yang berhubungan dengan perpisahan, kita agendakan seperti apa gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan memilih tempat, biar nanti pembiayaan dari awal kita sudah juga ya kita lanjut dari sini. Nggak bisa di sini, ada juga tempat untuk dipakai. Nah nanti Bu Ida ini kalau mengenai nanti kebutuhan perlu tidak segala macam, mungkin setelah kita ini dulu lah Bu Ida, kita membentuknya panitiaan dulu, panitia inti dulu seperti apa ya. Karena dari situ nanti baru kerja, karena Bapak Ibu memanage grup itu saya kira nggak terlalu gampang ya. Memanage grup itu tidak terlalu gampang. Jadi berasa grup itu jadi kita punya positif malah jadi negatif. Nah memanage grup dengan jumlah yang begitu banyak itu luar biasa misalnya. Jadi kalau menurut saya nanti mungkin yang lebih gini, yang berhubungan dengan perusahaan misalnya, kita bentuk dulu KPSG-nya seperti apa. Kemudian setelah itu teknis pembentukannya kayak gimana. Jadi sekarang nanti kita akomodir, aku saya harus ada yang kita mau tunjuk dari kelasnya, karena hari ini tidak hadir di perusahaan. Jadi dalam waktu kelasnya. Jadi kita berharap nanti semua perwakilan kelas ada di dalam sebuah penelitian gitu. Kayak gitu beda ya, jawabannya kayak gitu beda ya. Kalau salah saya mungkin di saudara kita hold dulu deh, dengan bersama-sama seperti itu. Karena nanti kita bukan dengan kegelisahan kami itu malah dengan ada grup malah jadi kayak gimana ya. Karena kita perlu membuat arahan ini sekarang. Kalau udah terbentuk arahannya gampang kita manage grup. Kalau nggak ada arahan tidak akan ribet, apalagi ada yang datang kemarin ini. Wah kenapa di sekolah, kenapa di sini lah, kan jadi masalah gitu. Benar beda ya. Nanti aja berlanjut. Mungkin Bapak sekalian dikarenakan hari ini berhubungan selanjutnya akan dipakai oleh SMP atau RTQ. Hari ini kita padai dulu. Hari ini ada tujuh orang media. Jadi Bapak kami dari sekolah sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti ke depannya kita saling mengingatkan kepada rekan-rekan ya. Bagi mungkin yang menggunakan kita langsung jadi dulu dan rumah ada rapat penting nih gitu. Kita seperti itu. Nah nanti mengenai materi ini, insya Allah akan kita share ke grup ya. Supaya nanti ya Unex ya, Unex nanti materi ini nanti kita share ke grup aja ya. Supaya nanti di grup masing-masing baik yang sudah datang maupun yang belum datang lebih detail lagi, tanggalnya lagi ada di sana. Kita seperti itu. Mungkin dari kami bisa aja sekalian kami serahkan kepada MC untuk menutup acara siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Saiful sudah memberikan masukannya untuk WA itu silakan aja ya Pak ya, bantu. Tapi untuk bagi panitia kita akan bertemu lagi Pak, atau kita menunggu dari orang tua saja nanti memberikan nama, tapi kalau untuk panitia ini baru kita beri atau gimana ya? Iya, oh berarti kita masih perwakilan per kelas ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk kepanitiaan itu ya, ada beberapa kepanitiaan ya Pak. Ya, itu Pak Ibu. Tapi kalau untuk WA itu terserah Bu Ida ya Bapak Ibu ya. Sekarang, nggak apa-apa sekalian merangkum. Iya. Baik Bapak Ibu, boleh. Dan untuk paparannya, saya mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti boleh disampaikan secara pribadi. Tapi kata Bapaknya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk menutup acara.
acara kita hari ini. Semoga pertemuan kita, pembahasan kita hari ini dan harapan terbaik kita untuk anak-anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.